dukun itu kalau nggak nipu cabul. Kalau nggak nipu dan nggak nyabul, pasti ngawur. Bang Firdaus bilang kakeknya itu nikah sama jin. Kalau kakeknya nikah sama jin, makanya cucunya kayak setan. Misalnya di zaman sekarang ada ilmu jarak dapat ternakan jin juga kan, nggak ada yang ngasih makan jin nanti. Oh iya, kasihan ya kalau nggak ada Bang TJ. Iya, kasihan jinnya. Bang TJ di Aceh suka masukin jin ke botol nggak? Saya justru kalau di Aceh masukin jin yang di luar Aceh ke dalam botol. Oh iya, yang di luar Aceh ya? Termasuk guru besar yang sering masukin jin ke botol, saya masukin. Jin besar ke botol. Gunanya biar apa tuh, Bang? Saya nggak tahu, nggak ada gunanya memang masukin jin ke dalam botol. Nggak ada gunanya. Memasukkan jin ke dalam botol sama seperti memasukkan air ke dalam keranjang. Gunanya apa? Nggak merembes, nggak masuk. Ya, emang nggak guna. Iya, nggak guna. Aku mau nanya nih, kalau Bang TJ itu dukun bukan? Kalau saya dukun nggak mungkin lah nyerang dukun, apalagi pengacara dukun saya serang. Kan saya nanya. Pasti saya akan setuju dengan pengacara dukun dong. Iya, benar. Nah, ngomongin pengacara dukun, Dennis mau nanya nih pendapat Bang TJ tentang video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TJ, anak yang keluar dari rahim pelacur. Botak. Pelacur Aceh. Tengku Iqbal Johar. Kamu kenal saya nggak? Gimana kabar ibu kamu? Sehat ya? Masih jadi pelacur? Botak. TJ, saya tunggu kamu di Jakarta ya. Saya. Nih, lihat muka saya, masih kenal kan? TJ, salam mama kamu ya. Mudah-mudahan udah tobat jadi pelacur. Botak. TJ, kau jangan ngomong-ngomong doang di media sosial. Saya tunggu kamu. Makasih. Tuh, abang kenal nggak? Ini yang namanya si Firdaus Owil itu ya? Iya, Bang Firdaus. Yang pengacara dukun ya? Iya. Itu kalau orang yang sakti, orang yang berpendidikan, masa kayak gitu ngomongnya? Iya, nggak boleh. Iya, makanya. Ya, nggak boleh. Karena orang yang membidangi jalur goib dan juga Goib. pendidikan tinggi, apalagi mereka kan orang yang paham hukum. Betul. Orang yang paham hukum itu akan berbicara sesuatu yang sesuai dengan kepastian hukum. Betul. Minimal kalau dia belum tahu, pasti menggunakan kata diduga. Misalnya, kamu TJ diduga anak pelacur ya? Betul. Begitu. Jadi harus ada kepastian hukum. Nah, kemudian kalau dia mengatakan dia orang yang belajar ilmu goib, tentu dia akan yakin bahwa saya bukan anak pelacur. Botak. Kan begitu? Iya, kalau dia bisa nerawang ya. Nah, jadi ketika kita melihat orang lain, jangan kita samakan dengan diri kita. Oh, iya. Misalnya kita anak pelacur. Jangan mengklaim bahwa orang lain juga seperti kita, kan nggak boleh seperti itu. Iya, betul juga. Dan kalau misalkan dia bisa nerawang, tahu benar apa enggaknya ya, Bang ya? Iya, ini berarti payah. Kemarin kan mereka ngajak pembuktian adu tembak. Iya. Kan saya sudah menerima tantangan tersebut. Oh, udah? Iya, udah. Dari kemarin kan udah. Terus? Udah datang aja, saya bilang. Terus kenapa ngelak lagi? Saya yang disuruh ke sana. Kan gitu. Bawa senjata kan susah nanti. Disuruh ke Jakarta? Kan bawa senjata susah. Nanti kita dianggap anak-anak kan di bandara. Pas di boarding nanti, ini ngapain bawa senjata? Anak-anak gitu kan. Benar-benar. Nah, terus katanya kemarin aku tanya sama dia, kemarin pas podcast aku nyampe, kenal nggak sama Bang TJ? Katanya enggak. Jadi gimana tuh yang benar? Kenal nggak sih sebenarnya? Nah, jadi begini. Bingung. Sebelum video yang dia bilang nggak kenal, dia kan nanya, TJ siapa? TJ itu apa? Kan gitu dia nanya. Terus dia bilang, kalau dia laki-laki kenapa nggak datang kemari? Kalau dia nggak tahu TJ itu apa, kenapa dia bisa mengatakan kalau dia laki-laki datang kemari? Berarti kan dia udah kenal. Berarti di situ bohong, pertama. Yang kedua, video itu di-up nggak di publik? Nggak tahu di-up nggak sih itu? Di-up ya? Ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Ada di YouTube. Saya belum lihat, baru kali ini saya lihat. Oh, baru ya? Di YouTube terus dikirim. Berarti dia kebingungan dengan statement saya. Statement saya yang, yuk, pembuktian aja. Kalau memang pengen pembuktian. Kan begitu. Iya. Ya makanya orang-orang yang, yang halunya tingkat tinggi, apalagi
ngaku sebagai pengacara kelas atas tapi kagak punya job, ya kebingungan sendiri. Iya, kebingungan. Nah, terus kayak gitu kalau kemarin abang diajak adu tembak sama siapa? Sama Jindan? Kan kelompok orang-orang halu ini, badut-badut lucu yang tidak punya kegiatan. Yang ngajak adu tembak mereka semua? Mereka semua. Dan begini, saya itu sudah kenal dengan guru besar mereka itu udah lama. Dan tingkat ilmu yang diajarkan ke mereka tentu saya udah paham. Kenapa? Karena pada saat saya tantang adu tembak dengan guru besar mereka, maha guru mereka, bukan kelas mereka, itu kebingungan. Apalagi ini curut-curut seperti ini. Enggak. Saya bukan bermaksud menghina ya. Kata curut itu lebih pantas. Bukan maksud. Gokil Bang TJ. Nah, terus dia gitu, sebenarnya berarti Bang TJ nggak kenal dong sama mereka ya? Saya cuma kenalnya sama guru besar mereka. Gurunya nggak Jadi gitu dulu, dong? Saya ngebahas para dukun-dukun dobol ini. Kemudian gurunya tiba-tiba masuk, merapat ke saya, ngobrol kalau ilmu dia asli berbeda dengan dukun yang lain. Padahal statement saya, dukun itu sama semua yang sok tahu soal gaib. Tapi kalau dukun pijat segala macam bagi saya bukan dukun itu. Tidak termasuk dalam kategori dukun. Iya, kalau pijat, pengobatan pijat, herbal ya saya masih percaya. Ya, betul. Bahkan ada yang urut yang patah tulang. Iya, masih percaya. Nggak termasuk. Kemudian dukun beranak misalnya. Kita tidak bahas lagi itu. Itu udah clear itu. Kagak so tahu soal gaib orang itu. Nah, jadi orang-orang seperti yang halu kemarin kayak tebas-tebas pakai pedang tumpul itu. Nah, itu gimana tuh Bang? Saya juga mau nanya tuh. Kemarin dia tebas-tebas pakai pedang. Jadi itu juga sudah saya peragakan sebelum video itu ditayangkan. Kan ada cuplikan di salah satu WhatsApp Bang Denny ya. Bang Densu. Bukan. Saya lihat di Instagram Bang IG-nya Denny. Densu. Gini, ya. Sumargo ya. Bang Denny Sumargo ya. Jadi pas saya lihat itu, ini permainan anak-anak. Kenapa dibilang gaib? Apa kaitannya dengan alam gaib? Iya. Jadi pertama kan mereka ngiris jeruk, lemon. Habis itu nebas-nebas ke badan. Itu kan saya peragakan juga. Makanya kalau tekanannya keras, itu bisa jebol. Oh, bisa jebol kalau keras? Bisa jebol, walau tumpul. Karena kan bilahnya dia agak tipis gitu, walaupun udah ditumpulkan. Itu bisa jebol. Makanya kan kemarin jebol. Jebol, ya jebol. Ini jebol nanti nih. Jebol satu kan? Karena dalam peragaan debus biasanya udah ngiris jeruk misalnya kan, dia ngiris juga kemari. Kenapa biasanya orang yang main debus ditebas pelepah pisang, ditebas semangka, ditebas mentimun. Kalau tebasan untuk mentimun kemudian diiris kemari pasti nggak mempan kita. Oh gitu. Karena nggak tajam. Itu fisika, bukan metafisika. Mereka baru tahu saya. Mengelabui kita, mengelabui kita dengan hal-hal yang konyol seperti itu. Oh, pantesan aja kemarin si Densu disuruh iris jeruk dulu ya? Iya. Iris lemon, iris buah. Oh, jadi itu biar agak kebal gitu ya? Jadi itu kan testimoni, pembuktian bahwa itu tajam. Seharusnya kalau pembuktian senjata tajam, dia bukan di lemon, bukan di melon, bukan di jeruk, apa segala macam, bukan. Di kertas. Kertas HPS yang paling tipis itu, yang tipis, itu dicincang terus. Kalau goloknya atau pedangnya tajam, dia pasti bakal putus itu. Oh iya, benar-benar. Jadi pembuktiannya kalau kalian mau bukti dari pakai kertas HVS. Iya, kalau sobek gitu ya, bukan buah-buahan. Di karton juga nggak bisa. Di karton atau di kardus nggak bisa juga. Dia kalau tebal pasti akan keiris. Sebenarnya bukan keiris, tapi kok sobek. Sobek, oke. Nah, terus habis dipakai itu buah pasti nggak apa-apa tuh ya? Kenapa? Dibacok gitu nggak apa-apa? Kalau kebal beneran, misalnya kan kebal beneran nih cerita nih. Udah ditebas kertas HPS itu, ditebas atau diiris nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa kalau memang kebal, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kebal ya kayak kemarin, konyol. Jebol satu kan? Masuk boro-boro anti peluru, boro-boro kebal tembak, sama jarum aja udah
main trik. Iya, gimana tuh? Katanya dia cicit Mbah Priok, bener nggak tuh Bang? Kan kemarin dia udah klarifikasi itu si Daus Owil itu. Dia bilang bukan cicitnya langsung, tapi cicit adiknya. Kan lain lagi omongannya. Iya. Makanya saya mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabul, kalau nggak nipu dan nggak nyabul pasti ngawur. Pasti ngawur. Ah. Punya pemikiran sendiri mungkin ya. Iya, dan mereka nggak boleh marah dong. Jadi penilaian kita terhadap apa yang mereka pertontonkan. Oh, tapi mereka marah Semua. kok. Kalau kita nggak percaya, mereka marah. Kalau marah berarti benar yang kita katakan. Misalnya kayak video barusan, si Firdaus Awil mengatakan, TJ ibumu pelacur. Saya nggak marah. Saya nggak akan marah. Kenapa? Karena yang dia katakan nggak benar. Ya udah. Iya. Mungkin dia mengatakan itu marah karena malu. Ibunya pelacur. Kan begitu. Betul. Nah, coba nyari kawan. Misalnya TJ juga, mungkin ibu TJ juga pelacur. Nggak mungkin lah. Nggak Kan, mungkin. kan kita nggak bisa seperti nerawang itu. kayak mereka. Iya, mereka kan bisa nerawang. Nerawang. Aduh. Nerawang. Aduh. Terus udah gitu, pendapat Bang TJ nih soal kemarin Bang Firdaus bilang kakeknya itu nikah sama jin. Minum kopi dulu Bang. Kalau kakeknya nikah sama jin, makanya cucunya kayak setan. Itu paling bahaya, Mbak Denis. Setan dalam wujud manusia itu lebih berbahaya. Nah, kalau setan dalam wujud manusia sulit kita bedakan. Makanya seperti dia, kan kakeknya nikah sama jin. Maka cucunya setan. Yang saya bingung, penghulunya siapa ya? Ya, penghulunya mungkin dukun. Dukun kebal. Enggak tahu saya itu ya. Dukun Kita ini. nggak boleh berandai, kita nggak boleh berasumsi juga. Oh betul, Tetapi betul. ketika kita melihat gelagat-gelagatnya, ya kan, cara dia ngomong, itu ada kemungkinan bahwa bisa jadi dia keturunan jin. Ya. Jadi saya bingung kalau dia bilang kakek dia nikah sama jin, ya kan? Apakah kakek dia ini beneran sultan? Kan dia katanya cucunya sultan. Iya juga ya, ini sultannya jin dong. Nah, tiba-tiba dia buat statement lagi kalau kakek dia Pati Gajah Mada. Oh iya juga ya. Tapi saya khawatir dengan banyaknya bulian dan banyaknya asap menyan yang masuk ke otak dia. Lama-lama dia ngaku kalau dia itu cucu Tugu Monas. Monas. Itu yang saya khawatirkan. Bisa jadi. Ya kalau udah sampai ngaku seperti itu ya mau tidak mau kita harus minta bantuan psikiater. Kita Bukan dukun. Kita nggak usah ngomong rumah sakit jiwa lah, psikiater dulu. Kalau dukun kan udah memang mereka. Oh iya. Kagak ada dukun yang sehebat mereka lah untuk di Indonesia ini. Nggak ada. Mereka dukun-dukun top. Karena pengakuan mereka kan kalau nggak ada dukun nggak merdeka negeri ini. Iya benar. Sedangkan dari sejarah, waktu SD sekalipun kita udah diajarkan bahwa yang memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah adalah gerakan rakyat dan juga para pahlawan. Bukan dukun. Dia bilang makasih sama dukun, bukan Soekarno. Gimana tuh Bang? Nggak tahu lah pemikiran orang itu ya. Udah kecampur antara otak dengan asap menyan. Ya, percampuran kalau dalam reaksi kimia ya, percampuran asap menyan dengan otak, dengan cairan yang ada di otak akan menghasilkan metafisika. Menurut mereka. Nah, jadi kita menjelaskan apa yang kita lihat dari mereka. Jadi seperti itu. Nah, terus begitu, aku sih sebenarnya nggak apa-apa mau mereka ngomong apa, dukun, apa segala macam. Cuman aku kurang suka segala sesuatunya mereka membalut dengan agama. Kalau menurut Bang TJ gimana? Ya, salah satu motif atau motivasi kenapa saya sampai membahas perdukunan ini berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya karena itu. Kenapa? Kasihan tokoh-tokoh ulama kita, tokoh-tokoh agama kita yang setiap hari mengajarkan ajaran agama supaya
umatnya jadi lurus, jadi benar gitu. Mm. Jadi ada orang-orang seperti mereka yang sengaja dan terang-terangan justru membodohi. Gitu. Mm. Nah, di sini peran kita sebagai masyarakat Indonesia, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ya pembodohan, karena mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Mm. Satu, mereka membodohi kehidupan bangsa. Jadi kita harus menentang pembodohan itu, karena pembodohan itu bagian daripada penjajahan. Betul. Kembali lagi ke undang-undang kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kan? Iya. Nah, kemudian penjajahan seperti apa? Karena kalau berbicara penjajah, bawa senapan, rambut pirang, segala macam, kan nggak begitu juga. Mereka menjajah pola pikir. Merusak Pola pola pikir. pikir, iya. Merusak pola pikir. Jadi seperti itu. Betul. Nah, berarti asal kalian tahu ya, jadi Bang TJ ini sudah mengungkap rahasia-rahasia dukun seperti itu, motif-motifnya udah jauh sebelum dari pesulap merah ya, Bang? Saya nggak tahu juga pesulap merah kapan mulainya, karena dulu setahu saya pesulap merah itu lebih kepada membongkar secara umum, secara keseluruhan. Mungkin baru-baru ini pesulap merah menempelkan video dari orang lain misalnya, atau menyebutkan nama. Iya. Ya, kalau saya dari awal ngebahas ini sudah menyebutkan nama, supaya Udah. apa? Supaya tidak multitafsir, orang-orang akan menuduh orang lain. Iya. Mungkin ada identik kesamaan ciri-ciri sehingga orang menuduh orang lain. Jadi saya tidak mau orang-orang berasumsi yang salah. Betul. Dan Bang TJ top, Bang. Saya suka. Langsung tunjuk orangnya. Nih orangnya Iya. loh. Langsung Dulu orangnya. Pembahasan benda-benda klinik. Kayak misalnya ada orang yang ingin beli toke yang harga triliunan misalnya kan. Ingin beli ketiak ular. Ketiak ingin ular. ingin beli bambu yang ketemu ruas gitu. Bagi saya itu adalah kehaluan tingkat tinggi. Mereka akan untung. Penjualnya Mereka untung. Karena ada klaim ketika kita datang, kita mengundang mereka, kita harus bayar semua kebutuhan mereka, akomodasi mereka, sampai uang taruhan di situ. Kalau misalnya barang yang nggak asli, mana ada ketiak ular? Ketiak ular. Selain daripada palsu. Ada ya ketek ular ya? Ketek ular, tanduk kucing, Tanduk kucing. Emang kucing ada tanduk? Belalai anjing, kan nggak ada. Belalai anjing. Suka bingung ya cara pikirnya mereka ya. Tapi mereka mencari uang dari situ sih. Dengan membohongi orang. Sebenarnya kita nggak boleh bingung. Justru kehadiran kita di sini untuk tidak membingungkan masyarakat. Sebenarnya betul. mereka sendiri yang kebingungan dengan statement mereka. Iya. Karena kalau... Dan apa? Nah, Bang dan TJ dulu. hal ini bukan hal yang baru yang kita bahas, dan saya membahas mereka secara vulgar, barbar, terang-terangan, seorang diri, agak ngajak orang. Betul, keren. Tapi mereka sakti, bisa begini, bisa begitu, sampai hari ini tidak pernah ada nampak batang hidung mereka. Paling-paling chat di WA, awas ya, kamu saya santet, sampai sekarang nggak ada. Mana? Siapa yang ngomong gitu? Ada dulu yang kelompok-kelompok sebelumnya, sebelum muncul si Firdaus ini. Terus ada lagi yang tarik sukma. Saya akan tarik sukma kamu. Kalau saya tarik sukma kamu, kalau nggak gila mati katanya. Tariklah. Habiskan. Nah, habiskan saya bilang. Jangan sisakan sedikit pun sukma untuk saya. Tapi sisakan kopi. Tidak terbukti sampai hari ini. Tidak. Makanya saya mengatakan bahwa misalnya gini. Ada yang bertanya, TJ percaya nggak sama yang namanya santet? Saya nggak percaya. Kalau sihir percaya. Yang membedakan santet dengan sihir, kalau sihir dilakukan oleh orang-orang yang paham tentang jin dan segala macam. Tapi kalau santet dilakukan oleh dobol-dobol seperti mereka, berarti yang menjadikan isu santet sebagai media untuk cari sumbangan atau dikomersilkan. Betul. Berarti nggak percaya santet ya? Enggak. Aku juga nggak percaya sih santet. Nah, terus Jadi gitu. kalau misalnya santet gini, santet dalam artian begini. Kalau misalnya menggunakan racun ke dalam kopi itu ada. Ada. Atau mengoleskan semacam cairan, baik itu kimia ataupun dari herbal, dioleskan misalnya ke sandal kita,
terkena kulit kita melalui sentuhan, bukan dari angin, dari goib, bukan. Bukan, dari Nah, ini, itu ada. dari benda, dari racun. Ya. Ya itu ada, itu kiriman, Ya. kiriman. Ya, kalau misalnya di zaman sekarang ada ilmu jarak jauh seperti itu, ya silahkan hantam saya. Jangankan foto, saya live setiap hari 7 kali sehari, kayak minum obat. Coba santet saya gitu. Ngomong doang ya. Kemudian kita kembali lagi ke sejarah. Kalau tidak silap saya, berapa tahun kita dijajah? 350 tahun kalau tidak silap saya. Nusantara dijajah. Mana tukang santet? Kenapa Belanda kabur dari Indonesia? Karena ada dukun, Bang, katanya. Karena kata mereka karena ada dukun, tetapi fakta sejarah karena ada pejuang yang bertempur Betul, melawan setuju. penjajah. Yang kedua karena masuknya Jepang. Kemudian Jepang kabur dari Indonesia. Kenapa? Karena dibom Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika, bukan oleh dukun. Bukan dukun. Bukan. Itu kan tercatat di sejarah, ada di Google. Itu. Iya, itu fakta sejarah. Jadi kalau dukun ini sejarah halu yang dibaca. Kemudian berbicara tentang masalah gaib, juga gaib versi mereka halu. Halo. Masa angin dibilang gaib? Iya, semuanya goib. Kalau angin dibilang gaib, maka kompresor tempat ngisi angin ban itu disebut alam gaib. Goib. Oh ya, benar juga kan, angin semua ya. Angin semua isinya. Biar Makanya angin. kompresor ini sama seperti mereka. Suara aja besar, isinya angin semua. Rame-rame pula ya. Nah. Jadi dukun ini ya beraninya rame-rame. Rame-rame. Kenapa ya nggak berani sendiri ya? Mereka nggak pede. Dukun ini kan orang-orang yang nggak pede. Dukun ini gini. Dukun ini pertama nggak pede, yang kedua pengecut. Kenapa saya katakan pengecut? Kalau seandainya mereka bukan pengecut, mereka tidak punya ilmu di belakang. Misalnya santet, diartikan kan ilmu yang menyerang tanpa menyentuh melalui belakang. Tidak depan-depanan, tidak ketemu langsung atau segala macam. Kan tidak? Iya. Nah, makanya saya katakan mereka pengecut. Dan Betul. awalnya saya menganggap bahwa dukun ini semuanya penipu. Ya. Dukun yang sok tahu soal gaib ya. Saya menganggap bahwa mereka awal-awal semua penipu. Namun setelah melihat mereka muncul di podcast ini, podcast Mbak Denis, dan di podcast Dr. Richard, di podcastnya Bang Denny Sumargo, saya semakin yakin bahwa mereka penipu. Kalau saya juga mau curhat, tadinya kan saya nggak percaya dukun ya, Bang. Iya. Setelah mereka datang ke podcast saya makin nggak percaya. Iya, sama. Oh, sama. Tos dulu online, tos jarak jauh. Iya. Oke, dan sangat antusias sekali ya warganet ya. Saya perhatikan dengan kemunculan dukun-dukun ini di ruang publik seperti sekarang, mereka semakin cerdas. Nah, kita Ya, bagus. sebagai ya, saya sendiri sebagai orang awam semakin yakin bahwa apa yang saya pikirkan selama ini memang benar, bahwa dukun itu kerjanya memang nipu. Menipu dengan kehaluan yang mereka miliki. Haluan hakiki. Mereka merubah haluan yang sebenarnya. Mereka udah halu. Jadi, ya mereka dengan halu mereka merubah haluan yang sebenarnya supaya beralih ke mereka, ke halu mereka. Iya, itu termasuk pencucian otak nggak sih, Bang? Kalau pencucian otak nggak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya otak. Oh iya, benar juga. Ya, karena brainwash itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang punya otak. Betul. Gimana bisa nyuci otak orang ya kalau nggak ada otak ya? Benar juga sih, Bang. Ya, kalau dukun ini kan saya nggak berani bilang nggak punya otak. Mereka punya otak, tapi mereka udah sakti lengket, loh. Udah lengket dengan asap menyan. Makanya mereka sakti ya. Ya, karena mereka berpikir tidak lagi menggunakan otak. Dan mereka kan bilang katanya pendapatan dukun tuh itu menurun karena dibahas sama Bang TJ, dibahas sama pesulap merah. Pendapat Abang gimana? Jadi begini, mereka mengatakan kemarin pendapatan mereka berkurang karena banyak orang-orang yang mulai sadar, yang mulai waras, begitu ya. Salam waras. Kemudian mereka akan menuntut orang-orang yang membahas dukun. Mereka tidak rela kalau disebut dukun, tapi harus disebut oknum.
Nah, di sini saya ingin meluruskan bahwa saya tidak akan menyebut oknum. Mereka adalah dukun. Kalau nggak nipu ya cabul. Kenapa saya tidak sebut oknum? Karena mereka bukan sebuah institusi yang ketika ada pelanggarnya harus disebut oknum supaya tidak merusak institusinya. Mereka adalah gerombolan orang yang sama semua. Mereka punya Ada yang ada yang spesialis anti tembak, spesialis anti tusuk, spesialis penerawangan, ada spesialis cabul. Banyak spesialisnya, betul. Iya. Nah, dalam hal ini saya melihat begini. Kalau mereka selama ini mengatakan mereka adalah sebuah organisasi besar yang menghimpun segala jenis dukun di dalamnya, mereka sepi daripada job, hilang klien mereka gara-gara orang sudah mulai cerdas, maka seharusnya mereka menggunakan jasa dukun penglaris. Betul, setuju. Kemudian mereka komplain. Ini yang hilang pekerjaan bukan dukun-dukun yang itu, tapi dukun pijat katanya kan begitu. Iya, betul. Nah, kalau dukun pijat merasa dia kehilangan, kenapa dia merasa kehilangan? Sedangkan yang dibahas bukan dukun pijat. Dukun goib, ya kan? Yang dibahas dukun yang sok tahu soal goib. Betul. Itu kan logis. Seperti itu kalau mereka punya otak, kan begitu. Iya. Nah, terus hari ini mereka bantah lagi. Kemarin di tempatnya Bang Denny. Ya, di tempatnya Bang Denny mereka membahas. Sekarang udah maju lagi. Karena udah kita bahas. Kenapa nggak minta ini dari penglaris. Penglaris. Iya, dia bilang mau naik lagi. Sekarang alhamdulillah sudah maju lagi katanya. Nah, Iya. kalau maju kenapa harus menuntut lagi pesulap merah? Iya. Berarti nggak ada ngaruh dong pesulap merah. Iya, tapi bener sih, emang pendapatan mereka naik dari podcast, bukan dari... Iya, yang pertama dari podcast, yang kedua dari biaya ganti rugi berobat itu yang kecelakaan kemarin. Oh gitu. Biaya ganti rugi. Dan saya sangat yakin nih bahwa kegiatan mereka tur ini ada yang sponsori. Ada yang sponsori. Iya, itu yang apa sih Bang? Maksudnya Bang? Yang sponsorin? Ada yang ngasih mereka dana untuk kesana kemari. Saya yakin itu. Oh ya? Ya, itu dari kalangan dukun juga. Misalnya gini, saya nggak akan tampil. Misalnya gini, apalagi model si Firdaus Awil nih. Gua nih yang berjuang untuk kalian para dukun. Yang mencari keadilan para dukun. Kan begitu orasinya. Mana nih? Duit kalian dulu untuk operasional kita. Kita akan masuk podcast-podcast besar supaya nama dukun ini tidak bisa dicemarkan lagi. Supaya harum lagi. Nah, sekarang nama dukun sudah tidak harum lagi gara-gara pesulap merah. Gara-gara orang yang sudah mulai sadar, makanya kita harumkan lagi nama dukun. Seharum bunga Rafflesia. Langsung. Bukan makin harum, makin hancur. Kan kalau berbicara goib kan agak-agak horor. Wanginya kan horor. Iya. Benar. Nah, terus begitu kan, mereka bilang pernah ngeliat jin, apa segala macam. Kalau Bang TJ pernah nggak sih lihat jin? Kayak apa sih? Begini. Kalau masalah lihat jin, kalau jin itu merupakan makhluk yang berbeda dimensi dengan kita. Kalau jinnya lagi apes atau jinnya lagi merubah wujud dia, bukan dalam wujud yang sebenarnya, bisa jadi kelihatan. Tetapi tidak seperti yang kelihatan di konten-konten horor yang menunjukkan pocong, hantu, segala macam itu, bukan. Bukan seperti itu. Nah, dan juga bukan seperti bias cahaya segala macam seperti yang digambar-gambarkan orang ini, bukan. Karena begini logika ya, saya ingin menjelaskan masalah penampakan. Orang ini sering mengatakan bahwa ketika engkau ingin melihat jin, maka saya harus membuka mata batinmu. Kan begitu? Betul. Nah, sekali buka mata batin, mereka harus bayar. Bayar. Nah, udah. Kemudian disugesti. Buka dompet. Kemudian melihat dengan hayalan, bukan dengan mata ini. Seperti sugesti gitu ya. Kemudian mereka merekam setelah itu, merekam dengan kamera. Pertanyaan saya, apakah kamera punya mata batin? Punya. Merekam. Mungkin kameranya jampe-jampe. Nah, enggak.
apakah kamera itu selain daripada dohir yang kita lihat, apakah punya batinnya? Nggak bisa ya, nggak bisa ketangkep kamera. Sedangkan yang buat kamera aja nggak jamin kalau bisa merekam makhluk astral. Iya. Logika lagi nih, kita main logika lagi. Iya. Mereka sering mengatakan makhluk halus, ya, makhluk yang paling halus. Ada makhluk yang sebelum yang paling halus ini, yang tingkatan halusnya tidak terlalu halus, misalnya virus, bakteri. Sedangkan bakteri aja harus pakai alat mikroskop. Mikroskop, ya. Kemudian mereka memburu hantu, memburu jin, dimasukkan ke dalam botol. Kenapa waktu virus yang tidak terlalu halus mereka tangkap juga? Iya. Ada virus corona masuk ini, kita tangkap dalam satu-satu, botol. masukin ke botol. Biar nggak ada masyarakat yang terkena. Iya, benar. Iya, Itu bermanfaat. Baru kita dukung ya. Iya, ini ngasih makan jin, apa manfaatnya? Ngasih makan bebek, kasih makan kuda, kasih makan entok, sapi, kerbau, bisa dijual. Kasih makan jin. Aduh. Lelah ya, Itulah Bang. kebanyakan. Ya, kakeknya ngajarin jin, gara-gara sibuk ngajarin jin, nggak sempat ngajarin ngaji dia. Oh iya. Benar. Nah, terus kayak gitu kan Bang Tiji juga bilang kalau dukun itu semuanya penipu sama cabo. Coba maksudnya gimana tuh? Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang dimunculkan beberapa hari ini, itu sebagai bukti dari statement kita. Nah, kalau misalnya ada yang maju, saya nggak nipu, nggak nyapul, ya sudah, berarti nggak masuk kamu. Iya. Berarti kamu bukan dukun yang kita maksudkan. Benar. Kenapa harus marah? Iya. Kemudian ada yang rancu lagi nih, yang aneh lagi pernyataan si Firdaus Owil nih. Ini menarik dia ini. Lucu nih. Menarik dia. Lucu karena bagi saya itu bukan musuh ke dia, tidak menganggap dia musuh. Saya menganggap dia sekedar lawan dan badut yang lucu. Lucu. Yang pantas untuk kita tertawakan, kan begitu. Nah, dia mengatakan bahwa legal standing, standar mereka mengatakan bahwa dukun ini diakui oleh negara berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana ada 10 jenis ya yang disebutkan oleh KBBI. Sementara yang kita pelajari cuma 10. Yang duanya pasti korupsi dia. Korupsi ya. Dan comot dari mana dia tuh? Aduh, parah deh, parah. Mungkin dari goib. Ya mungkin yang duanya dari goib, ya, mungkin. dari kompresor. Karena Kompresor. bagi mereka kompresor itu alam goib. Iya. Soalnya Karena angin itu goib. Iya benar-benar. Terus begitu kalau misalkan ini dibiarin, menurut Bang TJ bakal menjadi sesat nggak sih alirannya? Begini, kalau berbicara sesat, ada yang tersesat, ada yang tidak. Orang-orang yang menggunakan akal sehat tentu tidak akan tersesat. Sementara orang-orang yang tidak mau menggunakan logika, kemudian yang gampang terbodohi, ya akan tetap bodoh. Begitu. Tetap bodoh. Jadi harapan kita ke depan, generasi kita tidak gagal seperti kita hari ini. Katakanlah saya, kenapa gagal? Hari ini kita sudah merdeka ke 77 tahun, masih membahas masalah kompresor, masih membahas masalah angin goib atau bukan. Seharusnya kita udah bahas masalah teknologi, masalah alutsista, kecanggihan apa segala macam, bersaing dengan asing begitu ya. Ini hanya segelintir orang saja yang menggeluti bidang itu. Yang lain sisanya masalah jin bisa dijadikan gelang, jin bisa dijadikan keris, masih sibuk dengan itu. Iya. Ya, di saat orang luar, misalnya Amerika sudah naik ke bulan, Rusia sudah buat pangkalan di bulan, orang Hindia mau bikin film di bulan, orang Indonesia masih mikir makan dari bulan ke bulan. Bulan. Sama sibuk kasih makan jin. Iya, gara-gara itu. Ini Benar-benar. Targetnya apa? Supaya generasi kita tidak lagi seperti kita. Mereka harus lebih maju. Karena ini berdasarkan generasi sebelumnya juga yang mengajarkan pemahaman halu ini. Pemahaman halu. Akhirnya terwarisi ke yang sekarang ini, model si Firdaus Owil ini. Dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan DKK ya, Bang. Ya, saya miris di sini, begini. Yang paling saya miris ketika melihat orang sudah
udah tua ya. Udah tua, Berumur. mengaku sebagai kiai, paham agama, kegiatannya ya seperti itu. Mereka ingin dihormati. Apa yang kita hormati dari pertunjukan seperti itu? Coba. Mereka gila hormat, tetapi tidak pantas, belum pantas untuk dihormati. Kenapa? Karena bagi saya orang tua yang harus dihormati itu adalah orang tua yang tahu. Kalau orang tua yang tidak tahu, apa yang harus dihormati? Ilmunya nggak ada. Ya benar. Justru ilmu membodohi. Benar. Ya. Nah, terus terakhir Karena melihat untuk membakar tisu saja, mereka harus ritual puasa sekian bulan. Itu hanya untuk membakar tisu. Hafal mantra sekian ribu kali, terus baru bisa dibakar tisunya. Keluar apinya. Kalau kita kan orang modern, nah pakai mau bakar korek. tisu. Iya. Udah, selesai. Iya, benar. Nah, terus segitu kalau ngebahas Gus Samsudin, menurut Bang TJ gimana, Samsudin? Gus Samsudin ini merupakan orang yang benar-benar sakti dalam ilmu ngeyeliyah. Oh iya. Jadi saya bahas dia ini udah masuk ke 2 tahun, hampir lebih 2 tahun ya. Lama loh, Bang TJ termasuk paling lama bahas Samsudin. Waktu itu saya sendiri nggak ada bantuan. Bahkan saya dibully habis-habisan itu. Masa sih? Iya, yang like cuma 200 orang, yang dislike ribuan. Kamu nggak nyampe ilmunya ke situ. Kamu nggak tahu apa-apa soal goib. Begitu kena rugi, ternyata benar Bang TJ, ibu saya udah kerugian sekian katanya. Masa iya? Iya, maafkan saya Bang TJ. Alhamdulillah waktu itu mereka pada sadar. Akhirnya. Walaupun udah terlambat. Yang namanya sadar ya pasti terlambat. Penyesalan dan terlambat. Kalau awal pendaftaran. Ya, kalau cepat ya pendaftaran. Makanya saya sebenarnya tidak membenci mereka siapapun. Cuman tolonglah, kalau mau ngebodohi itu jangan terlalu kentara sekali. Misalnya buat konten kan, mau sekedar konten, buatlah itu ada disclaimer-nya. Ini hanya pertunjukan fiktif belaka yang diperankan oleh aktor ini kan kita nggak mempermasalahkan. Iya, betul. Nah, jangan pembodohan publik. Hanya untuk hiburan nggak apa-apa. Ini kan mereka memperdagangkan. Ngomong bisa menyembuhkan. Yang jadi masalah tontonan yang ditunjukkan, konteksnya bukanlah hiburan, tetapi tuntunan. Mereka mengajarkan sesuatu di sana, yang diajarkan itu adalah kebodohan. Iya, dan itu akan dicontoh sama orang-orang yang nonton, Bang, kalau misalkan didiemin. Betul. Dan itu akan merusak program pemerintah mencerdaskan bangsa, kan? Betul. Kan anak kecil nggak tahu, percaya-percaya aja. Kayak dulu. Kan pada percaya sama Samsudin daripada Bang TJ. Tapi saya lihat bukan anak kecil yang di sini terpengaruh. Orang tua malah. Anak kecil nggak percaya. Ya juga. Sekarang udah nggak percaya. Orang tuanya bukan percaya, ikut-ikutan. Saya tanya sama anak-anak, ini gimana, Dek? Itu edit katanya. Edit? Itu gimana, Dek? Itu pakai kimia, Bang. Anak kecil lebih cerdas sekarang daripada kita. Makanya kita sangat berharap generasi selanjutnya tidak ada lagi yang gagal seperti kita. Betul. Itu harapan kita. Dan aku setuju sama Bang TJ karena mencerdaskan bangsa. Kita patut berikan, kita patut memberikan apresiasi untuk Bang TJ. Terima kasih Bang atas omongan yang barbar tapi nyata loh. Iya kan? Betul. Nggak ada halu-halu, nggak sok sakti. Dan untuk teman-teman netizen semuanya, ketika kita ingin memberikan sebuah edukasi, tak harus menunggu kita cerdas dulu. Apa yang kita tahu walaupun satu ayat aja ajarkan. Supaya orang lain tidak tersesat. Betul. Untuk bersedekah tidak harus menunggu kaya dulu. Semampunya. Kan begitu. Kalau kita berjalan di atas jalan, ketika menginjak kotoran, jangan diam-diam saja. Tetap kasih tahu, ada kotoran nih, aku udah keinjak. Kalau kamu diam, membiarkan orang lain menginjak apa yang kamu injak tadi, maka kamu itu sangat jahat sekali. Iya, harusnya kasih tahu nih habis keinjak kotoran, biar yang lain nggak keinjak. Ya. Benar. Begitu. Jadi saya tambahkan sedikit kepada teman-teman ya, misalnya pengacara dukun nih, si Firdaus nih.
Saya tipikal orang Indonesia yang tidak sama dengan orang Indonesia kebanyakan. Orang Indonesia kebanyakan ketika kepegang kotoran ayam atau tai cecak, itu bakal ditabayun. Kalau saya nggak tabayun lagi, langsung bersihkan. Makanya tai model si Firdaus ini nggak layak saya jumpai. Tapi kalau dia mau tes kebal kayak kemarin kata dia itu anti tembak segala macam, datanglah kemari. Karena kalau untuk temui dia yang pertama waktu kita terbuang sia-sia untuk bertemu dengan sampah ya. Jam berapa bang di situ bang? Jam 1:30. Di sini 1:30. Oh, sama. Sama. Kita ngeronda Sampai pagi. sampai pagi. Oke deh bang, nanti kapan-kapan ke Jakarta bang, kalau udah nggak sibuk. Insya Allah. Sepertinya ke Jakarta tapi transit aja. Transit aja. Kenapa emang nggak mau jumpa sama dukun-dukun itu? Kalau ketemu ya seperti itu aja, paling hahaha udah selesai. Oh, palingan juga minta foto. Kayak waktu itu ketemu Ustadz Dery juga minta foto. Mereka pernah nelpon kita, dukun-dukun sebelum ini ya. Ada dukun-dukun yang lain. Oh, ada ya sebelumnya ya? Pernah nelpon ngaku. Bang TJ, saya bukan orang sakti, saya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Cuman karena saya tinggal di kota, susah cari uangnya bang. Jadi saya terpaksa melakukan ini. Kalau saya berhenti nih, apakah abang sanggup membiayai kehidupan saya? Tentu tidak. Oh, tentu tidak. Makanya solusinya saya menjawab. Saya di sini bukan untuk menjatuhkan Anda, bukan untuk memutuskan rezeki Anda. Tetapi saya di sini adalah untuk beredukasi kepada masyarakat. Ini pinter-pinter Anda. Betul. Kalau Anda masih bisa memperdaya mereka, berarti Anda hebat. Kalau saya bisa menyadarkan masyarakat ini, berarti saya lebih hebat dari Anda. Betul. Ayo kita berkompetisi, saya bilang gitu. Saya salut dan memberikan apresiasi untuk Bang TJ. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih Satu banyak. kantor, tepuk tangan. Makasih banyak Bang TJ. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi. DJ pengen ngopi juga. Lihat Bang TJ ngopi. Saya mau merokok dari tadi, saya tahan-tahan. Iya, sama. Ya udah. Kita ngobrol dulu Bang. Kita lanjut WA ya. Oke, makasih Bang.